Undang-undang yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 25 Maret tahun 2003 ini berisi 193 pasal yang terbagi dalam 18 bab. Bab pertama, pasal 1 berisi ketentuan umum tentang ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Apa saja yang berhubungan dengan ketenagakerjaan? Yang pertama, perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha atau usaha-usaha sosial dan juga usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus yang berbadan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi ada sedikit perbedaan antara tenaga kerja dan pekerja. Tenaga kerja, orang yang mampu melakukan pekerjaan, namun pekerja atau buruh adalah orang yang sudah bekerja. Dan kemudian ada pemberi kerja. Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Rekan-rekan bisa klik aja, linknya ada di deskripsi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di dalam ketenagakerjaan ada yang namanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Ada juga hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan juga perintah. Kemudian ada peraturan perusahaan, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan juga tata tertib perusahaan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen dari perusahaan. Di dalam ketenagakerjaan ada yang disebut dengan serikat pekerja buruh, yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja. Lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan juga dari pemerintah. Dari sebuah hubungan ketenagakerjaan, ada yang dinamakan upah dan kesejahteraan pekerja. Upah adalah hak yang diterima pekerja sebagai imbalan dari pengusaha yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya ada tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan ataupun jasa. Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tertuang pada bab 2 pasal 2. Dan pada pasal 3 menerangkan asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral antar pusat dan daerah. Kemudian, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pada bab 3 dan bab 5 mengatur tentang perlakuan dan penempatan. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan juga memperoleh penghasilan yang layak. Penempatan diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan juga kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan juga perlindungan hukum. Untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dalam sebuah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004. Dalam perluasan kesempatan kerja, pemerintah bertanggung jawab dan masyarakat ikut bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga dari teknologi. Dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, dan juga penerapan teknologi tepat guna. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan maupun undang-undang yang sudah ada. Penggunaan tenaga kerja asing diatur pada bab 7 pasal 42 sampai 49. Dengan ketentuan, setiap tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin ini tidak berlaku bagi pegawai diplomatik ataupun konsuler. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan-jabatan tertentu yang diatur pada Keputusan Menteri Nomor 228 Tahun 2019. Tenaga kerja asing hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan juga waktu tertentu ada di dalam Keputusan Menteri Nomor 228 Tahun 2019. Tenaga kerja asing yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang bisa digantikan oleh tenaga kerja asing yang lainnya. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dan rencana itu meliputi alasan penggunaan, jabatan atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, penunjukan tenaga warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dikerjakan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing. Pemberi kerja pada tenaga kerja asing memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan juga alih keahlian dari tenaga kerja asing. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing juga wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh. Dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan juga pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam perjanjian kerja harus tertuang data perusahaan, dari mulai nama, alamat perusahaan, dan juga jenis usaha. Kemudian ada data pekerja, nama, jenis kelamin, umur, dan juga alamat pekerja. Jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan juga pekerja, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan yang terakhir adalah tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibagi dalam dua jenis, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja berakhir apabila
pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dan juga adanya perselisihan hubungan industri, yaitu adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di dalam PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Masa pekerjaan hanya sementara atau sifatnya pekerjaan sekali selesai. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama, maksimal 3 tahun. Pekerjaan yang bersifat musiman. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau hanya produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan. Jangka waktu PKWT paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun. Perpanjangan atau pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan setelah 30 hari berakhirnya perjanjian kerja yang lama. PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Dan dalam masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan juga adanya surat pengangkatan bagi pekerja. Pada bab ke-10 mengatur tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Pasal 68 sampai dengan 75 diatur tentang hak anak-anak di dalam suatu pekerjaan. Ada beberapa persyaratan bagi pengusaha yang mempekerjakan anak-anak. Yang pertama, ada izin tertulis dari orang tua wali. Ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali. Waktu kerja maksimum 3 jam per hari. Yang keempat, anak-anak bekerja pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Yang kelima, aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi anak-anak. Yang keenam, adanya hubungan kerja yang jelas. Dan yang terakhir, anak-anak berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pasal 68 dijelaskan pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak yang dimaksud adalah usia di bawah 14 tahun. Pengusaha juga harus memisahkan tempat kerja antara pekerja dewasa dan juga pekerja anak. Dan ini diatur dalam pasal 72. Pada pasal berikutnya, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Pekerjaan yang buruk yang dimaksud meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, ataupun perjudian. Pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, ataupun moral anak. Di pasal 75, pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja, guna mencegah pengaruh pada perkembangan anak. Pasal 76 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini berisi tentang perlindungan perempuan terkait dengan ketenagakerjaan. Yang pertama, pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 malam sampai dengan pukul 7 pagi atau yang biasa kita sebut dengan shift malam. Yang kedua, pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang menurut keterangan dokter bisa membahayakan kesehatan dan juga keselamatan kandungannya apabila bekerja shift malam. Yang ketiga, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam. Pengusaha yang mempekerjakan perempuan untuk shift malam wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja dan juga wajib memberikan makanan dan minuman bergizi pada setiap pekerja perempuan. Paragraf 4 Bab 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berisi tentang waktu kerja. Kita bagi untuk waktu kerja ini dalam 3 bagian. Yang pertama, waktu kerja normal adalah 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk masa kerja 6 hari kerja dalam 1 minggu. Atau 8 jam kerja per hari dan 40 jam per minggu untuk masa kerja 5 hari kerja dalam 1 minggu. Berikutnya, waktu kerja lembur. Kerja lembur bisa dilaksanakan apabila memenuhi syarat. Yang pertama, ada persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Yang kedua, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Dan pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja normal wajib membayar upah lembur.
Ketentuan waktu kerja ini tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang sudah diatur pada Keputusan Menteri Nomor 102/Men/6 Romawi/2004. Selanjutnya, pada pasal 79 mengatur tentang cuti dan juga waktu istirahat. Yang pertama, istirahat antara jam kerja minimal 30 menit atau setengah jam setelah pekerja bekerja selama 4 jam secara terus-menerus. Yang kedua, istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Untuk cuti tahunan, minimal 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Mengenai cuti panjang, minimal 1 bulan dan bisa dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 setelah pekerja bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus. Pelaksanaan cuti tahunan ataupun cuti panjang diatur dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha maupun diatur dalam peraturan perusahaan atau juga dalam perjanjian kerja bersama. Bagi pekerja perempuan berhak memperoleh waktu cuti selama 3 bulan untuk cuti melahirkan, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan juga 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan ataupun bidan. Dan juga pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan. Dan ini diatur pada pasal 82 yang termaktub dalam bab 10. Paragraf kelima pada bab ke-10 mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ada 2 pasal, yaitu pasal 86 dan pasal 87, yang isinya setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan juga perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sudah pernah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Silakan rekan-rekan langsung klik linknya yang ada di deskripsi. Pada undang-undang ini, pengupahan dibahas pada pasal 88 sampai dengan pasal 98 yang isinya pertama, upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi berdasarkan wilayah, provinsi atau kabupaten kota. Berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati atau Wali Kota. Penyusunan struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan juga produktivitas. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Maka besarnya upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Pengusaha berhak tidak membayarkan upah apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya. Namun, ada beberapa ketentuan yang mensyaratkan pengusaha membayarkan upah pekerja meskipun pekerja tidak melakukan pekerjaannya. Pertama, pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya. Pekerja tidak masuk kerja karena menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Pekerja menjalankan kewajiban negara. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Pekerja melaksanakan hak istirahat atau cuti. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atau buruh atas persetujuan pengusaha. Pekerja melaksanakan tugas-tugas pendidikan dari perusahaan. Sebagaimana diatur pada pasal 93 ayat 3, upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit adalah 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah, 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah, dan pada 4 bulan ketiga hanya dibayar 50% dari upah. Dan untuk bulan selanjutnya dibayarkan 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
Pada bagian terakhir bab 10 mengatur tentang kesejahteraan. Ada 3 pasal dari pasal 99 sampai dengan pasal 101. Pada pasal 99, setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 100, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan ukuran kemampuan perusahaan. Pasal 101, dalam upaya peningkatan kesejahteraan, dibentuk koperasi dan juga usaha-usaha produktif di perusahaan. Dalam penumbuh kembangannya, pemerintah, pengusaha, pekerja, ataupun serikat buruh wajib ikut berupaya untuk menumbuh kembangkan koperasi dan usaha-usaha produktif yang ada di perusahaan. Baik rekan-rekan, sekian dulu pembahasan kita terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah pengetahuan rekan-rekan dalam hal Undang-Undang Ketenagakerjaan.